Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ya di channel saya ini. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang hal yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu berkendara di jalan raya ya. Nah, bukan hanya itu, sesungguhnya ya, kalau kita ketahui bahwa dalam berkendara sepeda motor ada penegak hukum lalu lintas jalan ya, yaitu pihak kepolisian. Nah, syarat-syaratnya kita penuhi dalam berkendara sepeda motor atau mobil agar kita tidak ditahan atau ditilang atau didenda ya. Nah, seperti itu. Selain itu, setiap pengendara wajib mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman saat di jalan raya. Hal itu juga untuk memastikan keselamatan diri ya, baik pengemudi maupun orang lain. Caranya yaitu dengan menaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan. Nah, bagaimana caranya kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam lalu lintas perjalanan ya di jalan raya, agar kita tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada saat itu disahkan ya oleh DPR, yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2009. Nah, apa-apa jenis-jenisnya pelanggaran lalu lintas jalan ya. Sebelum kita lebih jauh, kita harus ketahui apa-apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Yang saya ambil pokok-pokok pentingnya saja ya, yang telah terjadi di dalam masyarakat ya, seperti yang kita lihat dalam slide ini. Yaitu dalam pasal 281, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Nah, apabila setiap pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM ya, atau surat izin mengemudi atau disebut SIM ya, maka pihak kepolisian berhak untuk menilang atau menahan orang tersebut apabila ia didapat pihak kepolisian. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini tidak jauh dengan berkaitan dengan SIM juga ya, seperti yang kita lihat dalam slide ini. Pasal 288 ayat 2, setiap kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya kepada razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, apabila kita mengendarai sepeda motor, nah terus diadakan suatu razia ya di suatu jalan oleh pihak kepolisian, terus kita ditahan. Nah, apabila kita memiliki SIM namun tidak membawanya, tetap dipidana ya, kena denda. Nah, maka dari itu teman-teman bagi yang memiliki SIM harus membawanya setiap lalu lintas di jalan ya. Apabila nanti kita berkendara sepeda motor terus tiba-tiba kita ditahan pihak kepolisian, lalu disuruh menunjukkan surat izin mengemudi, tidak ada ya SIM atau SIM, kita ditahan ya, jelas kita ditahan ya, dan dikenakan sanksi atau dipidana. Nah, kita lanjut lagi ya, mengenai plat atau DT ya, disebut DT, sering terjadi di dalam masyarakat. Biasanya pengendara sepeda motor ini tidak memasang platnya ya, padahal memiliki plat namun tidak dipasang. Nah, itu ada sanksi yang didapatkan dari pihak kepolisian apa kita didapat. Nah, seperti yang kita lihat dalam slide ini ya. Nah, pasal 280, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, seperti yang kita lihat, apabila kita tidak memasang plat atau disebut DT ya, itu ada sanksinya apabila kita diketahui atau didapat oleh pihak kepolisian. Nah, kita lanjut lagi pasal yang berikutnya.
Nah, pasal 285 ayat 1. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, ini untuk pengendara roda 2 ya. Nah, untuk ayat 2, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, ini untuk roda 2 dan roda 4 ya. Apabila berkendara seperti sepeda motor atau mobil yang tidak menggunakan perlengkapan yang seperti dijelaskan tadi ya, itu dikenakan sanksi pidana ya. Nah, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Seperti yang kita lihat dalam slide ini. Pasal 287 ayat 1. Setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa apabila kita berlalu lintas di jalan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas jalan ya, apabila kita menerobos ketika lampu merah, kita langsung menerobos, itu akan dikenakan sanksi pidana ya. Nah, untuk pasal berikutnya bisa kita lihat dalam slide ini. Pasal 288 ayat 1. Setiap pengendara yang tidak melengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, ini merupakan salah satu apabila kita tidak membawa STNK atau surat tanda kendaraan bermotor ya, atau yang disebut biasanya STNK. Nah, ini bisa dipidanakan apabila teman-teman tidak membawa STNK, itu bisa dipidana seperti di dalam jelaskan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tadi ya. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Seperti yang kita lihat dalam slide ini. Pasal 294. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, ini yang kita dapat ketahui bahwa apabila kita berbelok tidak menggunakan disebut weser ya, itu dapat dipidanakan apabila kita diketahui oleh pihak kepolisian. Karena weser merupakan suatu syarat untuk dalam keselamatan diri sendiri maupun orang lain ya. Karena weser merupakan salah satu syarat agar kita diketahui ingin melakukan putar balik atau balik arah ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, saya ingin berikan informasi sedikit. Apabila kita ditahan oleh pihak kepolisian dan ketika kita ditilang, pihak kepolisian menanyakan atau ya, karena di dalam peraturan yang saya jelaskan tadi tidak ada satupun yang menjelaskan tentang pajak dapat dana ya, karena wajib pajak merupakan bukan aturan dari pihak kepolisian ya, melainkan dari Samsat. Tetapi teman-teman harus ketahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban ya bagi masyarakat agar membayar secara disiplin. Nah, selain itu juga pajak merupakan hak negara ya yang harus kita penuhi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, cukup sekian. Mungkin itu bermanfaat. Silakan like, komen, dan bisa komentar di channel saya ini. Mungkin itu cukup sekian ya. Sekian dan terima kasih.